Pangeran! Pangeran, Papa mau bicara sama kamu sebentar. Kenapa coba si Rizky selalu dapetin apa yang dia mau? Gue gak bakal biarin pangeran berbuat seenaknya lagi. Gue jadi penasaran, apa sih masalah batu bata sama Rizky? Kenapa mereka sampai jadi musuhan kayak gini? Ki, lo keberatan gak kalau gue nanya sesuatu sama lo? Soal apa? Soal batu bata. Pangeran maksudnya. Ngapain sih lo nanya soal dia? Ya, abisnya gue penasaran aja. Kayak lo sama pangeran tuh ada masalah yang belum selesai gitu loh. Kalian berdua sikapnya sama-sama aneh, sama-sama dingin lagi. Jangan-jangan dulu kalian sahabatan ya? Dulu gue sama pangeran emang sahabat dekat. Kemana-mana kita selalu bareng. Termasuk Atta sama Gio. Tapi sekarang udah berubah. Sekarang gue bilang, kita cabut dari sini. Gue tetap mau nolongin dia. Terserah lo. Sekarang lo ikut sama kita. Kita cabut dari sini. Atau lo balik lagi ke sana. Tolongin si pengecut itu. Tapi lo kehilangan sahabat-sahabat lo. Semenjak itu gue sama pangeran gak sahabatan lagi sampai sekarang. Gue gak nyangka, ternyata gitu kejadiannya. Baterai gue udah full nih. Makasih ya, udah bolehin numpang ngecas. Gue soalnya harus kabarin Pak Jupri karena mau ngambil usus goreng. Halo? Halo Pak Jupri, saya bisa ngambil usus gorengnya sekarang nggak ya? Oh, udah diantar ke rumah. Ya udah kalau gitu makasih ya Pak ya. Maaf ngerepotin. Iya. Ki, nggak jadi ke pasar. Ternyata usus gorengnya udah diantar ke rumah. Ya udah gue langsung nganterin ke rumah lo aja ya. Mas, ini barang pesanan siapa? Saya nggak pesan, salah ini pasti Mas. Sebentar ya, ini ada suratnya. Yang tertera di sini, Jalan Kerinci, Blok F8 nomor 11. Iya itu benar alamat saya. Tapi saya yang punya rumah nggak mesen. Ini pasti salah data, mendingan dibawa aja Mas. Enggak Bu, ini sudah dibayar lunas. Dan alamat tujuannya benar di sini. Toko biasanya sebelum pengiriman sudah dikonfirmasi dulu ke pemesan. Saya boleh tahu, ini namanya siapa? Pemesanannya atas nama siapa? Sebentar ya Bu. Iya, Atas nama Papa Pangeran. Papa Pangeran. Iya. Maksudnya apa papanya Pangeran ngasih mesin ini ya? Sebentar ya Mas. Baik. Last call terakhir. Iya itu nomornya papanya Pangeran. Ya udah deh, aku mendingan konfirmasi dulu. Maksudnya apa pemberiannya? Nggak bisa ya. Maaf Bu, saya nggak bisa lama-lama. Saya buru-buru mau nganter barang yang lainnya. Tolong ini ditanda tangan bukti terimanya Bu. Maaf ya Mas, saya nggak bisa tanda tangan karena ini barang bukan pesanan saya, jadi lebih baik dibawa lagi aja ya. Nggak bisa Bu, tugas saya hanya mengirimkan barang sesuai alamat dan tujuannya. Mohon maaf Ibu. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore. Sore.
Pangeran! Pangeran, buka pintunya dulu, Pangeran. Pangeran! Pangeran, Papa mau bicara sama kamu sebentar. Pangeran, dengerin dulu dong penjelasan Papa. Kenapa situasinya jadi seperti ini ya? Maafin Papa, nak. Papa nggak bermaksud menelantarkan kamu di kantor polisi. Diminum ya. Nggak bisa gitu dong, Pak. Saya kan bukan penjahat. Dan saya nggak mau masuk sel. Saya bersedia sebagai penjamin, Pak. Di saat kayak gini, gue malah kepikiran nyokapnya usus goreng. Kenapa malah dia yang perhatian banget? Bahkan hari ini, gue ditolongin sama nyokapnya usus goreng. Sampai gue bisa bebas dari kantor polisi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Putri udah pulang? Iya, ini Bu kenalin Rizky, temen yang aku temenin di rumah sakit itu. Oh, ini yang namanya Rizky. Halo Rizky. Halo Tante. Ibu, ini Ibu beli mesin jahit baru. Mesin ini tuh ibu nggak beli, Put. Mesinnya dikasih sama papanya Pangeran. Ternyata papanya Pangeran nggak jauh beda sama mama, yang selalu sibuk dan nggak pernah punya waktu buat ngurus anaknya. Pasti mereka merasa dengan cara ngasih sesuatu atau uang, semua masalah bisa selesai begitu aja. Ternyata Rizky juga nggak pernah dapat perhatian dari mamanya. Pangeran, Papa sudah tahu kalau yang nolongin kamu tadi di kantor polisi itu ibunya Putri. Dan Papa juga sudah kirimin mesin jahit baru buat dia. Sebagai rasa terima kasih ke Papa sama dia. Pangeran, kamu denger Papa nggak? Wah! Papa beneran ngasih mesin jahit baru ke mamanya usus goreng. Papa rasa itu udah cukup. Sebagai balas budi atas kebaikan ibunya Putri. Dan Papa pikir, setelah Papa melakukan itu, semua masalah akan selesai. Pak, nggak selamanya uang bisa nyelesain masalah, Pak. Ada hal yang nggak bisa diselesain sama uang, Pak. Jadi sekarang kamu mau nyalain Papa. Karena Papa sibuk kerja dan kurang waktu untuk merhatiin kamu. Bukan emang gitu kenyataannya. Kamu pikir selama ini kamu bisa beli ini dan itu dari mana? Karena kamu Papa kasih kredit card. Kamu bisa beli dengan mudah apa yang kamu inginkan. Harusnya kamu introspeksi diri kamu dulu. Baru kamu bicara seperti itu. Jadi kamu nggak usah bicara kalau uang itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Selama kamu kerjanya cuma bisa menghambur-hamburkan uang. Pangeran! Mau kemana kamu, Pangeran? Bukan urusan Papa. Dengar. Jangan pernah kamu ninggalin rumah tanpa pamit sama Papa. Kalau enggak, Papa akan cabut semua fasilitas kamu. Dan satu hal lagi, Papa sudah siapkan baju buat kamu dan juga kado buat Mel. Jadi kamu harus datang ke acara ulang tahun Mel dan
layaknya seorang pangeran menghampiri seorang putri. Tingkah laku Mel sedikit pun nggak mencerminkan seorang putri. Sama si usus goreng aja, dia jauh gak ada apa-apanya. Dengar omongan papa. Dan aku harap Papa dengar aku. Aku gak akan ke pesta ulang tahunnya Mel. Kalau begitu, kamu sudah siap untuk terima konsekuensi papa cabut fasilitas kamu. Kenapa sih selalu begini? Gue selalu gak bisa berkutik ngadepin ancaman dari Papa.